Oke, baik. Kita akan mulai sebentar. Recording in progress. Baik, 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 baik. Oke, 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 oke. Tes. Oke, baik. Kita akan mulai. Jadi di sini ada sertifikasi bidang perhotelan pariwisata dari Sangkuriang Maritim Hotel Institute. Jadi pengetahuan umum perhotelan yang sekarang ini kita bahas, ini sebenarnya tidak jauh dari kita mengenal standar yang ada di hotel. Di mana ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh semua pengusaha di bidang hotel dan juga harus diketahui oleh seluruh karyawan yang bekerja di dalam hotel. Di sini saya juga sebagai kepala TUK dari LSP di Sangkuriang ya dan juga tim auditor LSU pariwisata dan juga tim asesor kompetensi untuk LSP CKP ini juga LSP LPK Sangkuriang. Kita bicara landasan hukum dulu ya. Bu, sini bisa diatasin. Ya, ini landasan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Jadi di pasal 15 itu bicara tentang tanda daftar usaha. Secara umum, tanda daftar usaha itu berbicara tentang usaha wisatanya, misalnya usaha pelayanan wisatanya. Seperti usaha, kita bicara aja usaha hotel dan restoran. Nah, itu harus punya TDU. Kemudian di dalam landasan hukum tersebut juga berbicara tentang hak wisatawan. Pasal 20 huruf B. Nanti kita lihat di penjelasan di bawah. Lalu ada pasal 26 huruf N tentang standar usaha dan kompetensi. Jadi ada standar usaha dan juga standar kompetensi, maksudnya begitu. Ya, jadi memang ada dua sisi, tidak hanya dari sisi perusahaan, tetapi juga dari sisi kompetensi karyawannya. Baru di pasal 53 dan 54 situ ada satu sertifikasi kompetensi, lalu ada sertifikasi usaha. Jadi ada standar kompetensi dan standar usaha melalui sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha. Sertifikasi kompetensi melalui LSP atau kalau di pendidikan ada namanya LSK, lembaga sertifikasi kompetensi. Kalau LSP lembaga sertifikasi profesi. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Standar usaha ada sertifikasi usaha. Jadi kalau misalnya hotel kita itu dikasih hotel bintang, itu pasti ada LSU pariwisata yang mengeluarkan sertifikasinya. Izin, saya mau tahu dulu nih, kalau Mbak Zulfa di hotel mana, maaf? Saya sekarang di Residen Bintan, Bapak. Residen Bintan, oke, Residen Bintan. Kalau residen itu berarti masuk kategori hotel nggak ya? Apartemen, residen ya. Nah, Iya, itu nanti maksudnya coba ke apartemen ya. Berarti nanti iya. mungkin kita akan lihat apakah itu juga memiliki izin nggak untuk penyewaan residennya. Kalau ada izinnya, dia pasti ada kelompoknya. Jadi mungkin bukan kategori hotel ya kalau residen itu, tetapi memang pasti ada izinnya dari LSU Lembaga Sertifikasi Usaha. Nah, kemudian kalau Pak Muldani ini dari hotel kalau nggak salah ya. Pak Muldani kemana, Bu? Oh, restoran? Oh, Padi restoran. Oke, oke. Restoran Padi. Nah, kalau restoran juga Ya, sama Padi apa ya? ya Itu betul. juga sama. Sebelum Ada ya, juga izin sertifikasi usaha atau LSU-nya. Jadi kita akan bahas di pasal ini aturan-aturannya supaya kita tidak salah. Nah, di pasal kita dilihat yang terbaru. Permen Parekraf nomor 2 tahun 2022. Ada standar KKNI oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Jadi memang kalau yang diminta adalah dari sertifikasi uh, pekerjanya, itu ada dua yang bisa mengeluarkan sertifikasi. Yang satu LSP,
untuk profesi, dan satu lagi LSK dari lembaga sertifikasi kompetensi. Dasarnya dari mana? Dari Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, nomor 20 tahun 2003. Pasalnya 61 ayat 1 dan 3 tentang sertifikasi kompetensi. Di situ yang bisa mengeluarkan sertifikasi kompetensi adalah lembaga pendidikan terakreditasi. Jadi sertifikat Sangkuriang pun sudah terakreditasi dan bahkan pada penilaian kinerja A itu dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi. LSK juga bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi. Jadi kalau yang dipakai di dunia industri, dunia perhotelan, bisa LSP, bisa LSK selama dia sertifikatnya berlambangkan Garuda. Ya. Baik, ini berikutnya. Sertifikasi kompetensi merupakan pemenuhan untuk diberikan kepada wisatawan sebagai hak. Karena setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar dari kualifikasi usaha dan kompetensi SDM. Jadi kalau misalnya dia makan di restoran padi, berarti dia berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan restoran yang selevel dengan restoran padi, atau mungkin lebih tinggi silahkan, tapi tidak lebih rendah, begitu. Artinya tidak bisa disamakan dengan misalnya warteg Bahari, ya. Kalau sekarang kan banyak banget tuh Bahari di mana-mana tuh, ya. Tapi nggak bisa pelayanan disamakan dengan Bahari. Itu harus ada kualifikasi usaha yang sama. Dan kompetensi SDM kita bicara tentang nggak bisa disamakan antara yang dari warteg dengan kompetensi di restoran yang sudah memiliki harga yang cukup tinggi. Pasti kompetensi SDM-nya pun akan diperhatikan. Apakah dia sudah memenuhi atau tidak. Nah, itu juga akan berpengaruh kepada perizinan nantinya. Seperti itu. Yaitu tentang hak wisatawan. Kemudian kewajiban pengusaha. Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, saya juga berterima kasih ini untuk Pak Muladi ya, dan juga Mbak Muldani. Pak Muldani, maaf Pak Muldani dirubah lagi namanya, maaf ya. Pak Muldani dan juga Ibu uh, Zulfa ya, ini mau memikirkan tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Karena memang dengan meningkatnya kualitas SDM, yang kita bicarakan adalah nanti bagaimana kita bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, bagaimana kita nanti menjadi seorang pimpinan, memiliki wawasan, bagaimana kita juga bisa berkembang karena kita memiliki pengetahuannya. Disitulah kompetensi dan kualifikasi SDM itu yang berkembang, yang akan dinilai oleh perusahaan, begitu ya. Dan tentunya ini kan uh, Bapak Ibu ini kan sebenarnya menyisihkan sebagian uangnya sendiri untuk mengembangkan dirinya, bukan dari perusahaan ya. Rata-rata sih begitu, atau sudah dibiayai perusahaan nih. Saya yakin sih enggak ya kayaknya ya. Gitu. Sendiri, Pak. Sendiri ya, ya itu dia. Jadi memang sebenarnya inilah uh, yang menjadi kebutuhan dari perusahaan, sebenarnya mendapatkan SDM yang memiliki potensi yang sangat baik, begitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Standar kompetensi itu tenaga kerja di bidang diberikan dalam aturan tersebut. Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi kompetensi, dan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti disampaikan tadi pasal 53 ini undang-undang tahun 2012. Tapi 2022 sudah juga disampaikan di Undang-Undang Kementerian Pariwisata Kemenparekraf bahwa juga diberikan sertifikasi dari sertifikasi kompetensi yang sudah ditunjuk, LSK, lembaga sertifikasi kompetensi, bukan lembaga sertifikasi profesi. Jadi ada dua ya, itu yang disampaikan dalam undang-undang. Sehingga lembaga sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu dari salah satu dari kami, dan juga untuk sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang sudah terakreditasi itu oleh kami, dan juga lembaga sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh BNSP, yang juga mungkin Pak Muldani dan juga Mbak Fauzi ya,
Julfa. Mbak Zulfa. Aduh maaf ya, Mbak Zulfa mungkin sudah pernah dapat sertifikasi BNSP belum ya Mbak Zulfa? Udah Pak, pernah. Pernah ya. Tapi Nah, udah. berarti udah lewat 3 tahun ya. Mm-mm. Ya betul. Jadi biasanya kalau lembaga sertifikasi profesi dia selalu punya 3 tahun untuk apa namanya kadaluarsanya begitu. Ya, baik kita akan lanjutkan dulu. Definisi-definisi ini nanti Mbak Zulfa dan Pak Muldani bisa membacanya sendiri. Bu Cindy lanjut tolong Bu. Ya lanjut dulu boleh Bu. Standar usaha, produk pelayanan, pengusahaan, terus terus Bu. Ya, oke stop. Kelewatan Bu, boleh satu. Ya, sertifikasi ini tadi kita bicara ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 54. Kita lanjut Bu. Di sini ruang lingkup kompetensi pariwisata, nanti ada standar kompetensi, ada skema sertifikasi kompetensi, ada penerapan sertifikasi kompetensi, ada LSP bidang pariwisata P1, P2, P3. Di kami juga ada LSP-nya, di kami juga ada LSK-nya, di kami juga ada lembaga yang sudah terakreditasi. Kita lanjut, Bu. Permen Parekraf nomor 2 tahun 2022 katakan bahwa standar KKNI adalah lembaga sertifikasi kompetensi. Memutuskan menetapkan bahwa peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang hotel pasal 1. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI dan itulah yang dikeluarkan dari sertifikasi kompetensi yang ada di Sisdiknas. Kita buka pasal 61 di Undang-Undang Sisdiknas adalah nomor 20 tahun 2003. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satu pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Jadi kita akan melakukan sertifikasi berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Silakan Ibu, Sisdiknas ini. Sudah Ibu ya? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, di dalam tugas-tugas yang ada, itu nanti akan ada video, kemudian ada studi kasus, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mohon diisi dalam bentuk PowerPoint boleh, PDF boleh. Nanti mohon dibantu ditambahkan gambar-gambar supaya mendukung setiap penjelasan yang ada. Jadi ini bukan gambar asal, tapi gambar yang mendukung dari penjelasan. Dan tentunya uh, ini bisa dibaca pertanyaan yang sudah dibuat itu semua ada di dalam presentasi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, mohon untuk berkomunikasi saja, boleh japri boleh, mau di grup boleh supaya semua juga tahu nggak apa-apa. Kalau kita ada yang belum paham, supaya kita bisa saling bantu. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk belajar secara online. Sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang, oh kayaknya online nggak efektif. Kalau kata saya paling efektif untuk teman-teman yang sudah bekerja karena nggak punya waktu lagi mau absensi terus harus apa namanya dilatih diuji lagi keahliannya di dalam skill dasarnya kan udah nggak perlu karena itu semua pasti sudah dimiliki orang sudah kerja kok mental kerjanya sudah ada kok jadi kami juga senang apa namanya memberikan pelatihan online ini karena memang sangat membantu buat teman-teman yang sudah bekerja itu aja dari saya mungkin ada pertanyaan dari Pak Jul dari Mbak Zulfa sama Pak Muldani. Untuk saat ini belum ada sih Pak. Mungkin kalau ada saya japri atau ngomong di grup ya. Pak Teo, Oke, boleh. baik, baik. Dari Pak Muldani ada? Baik, cukup Pak. Terima kasih penjelasannya Cukup Pak. ya? Ya, baik. Itu mungkin dari saya, Bu Cindy, silakan Bu Cindy. Tadi saya di awal sudah menginformasikan Pak Teo mengenai tugas yang harus dikerjakan dari hari Selasa sampai hari Jumat, tugas 1, 2, 3, 4. Ya. Diusahakan boleh on time, kalau tidak on time nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Teo bila ada kendala. Dan bila ada pertanyaan juga bisa ditanyakan dalam grup atau japri Pak Teo langsung ya Pak Teo. Ya, ya. Itu aja paling dari saya, nanti kita ketemu lagi di video call yang kedua hari Sabtu. Nanti hari Jumat kita akan mengingatkan lagi kira-kira jam berapa akan kita adakan Zoom yang keduanya. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Zulfa dan Pak Muldani
Mohon Terima maaf kasih. untuk hari pertama kita baru ketemu langsung, tadinya di WA. Mohon maaf kalau saya panggil salah-salah panggil nama. Iya. Nggak akan terjadi lagi ke depannya. Iya, Juga Pak. ini video ini kita rekam untuk Mbak Bella yang nanti akan nonton di YouTube ya. Terima kasih Bu Cindy, terima kasih Pak Mulyani, terima kasih Mbak Zulfa, Mbak Bella juga. Sampai ketemu Terima lagi kasih. di minggu depan. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Terima Theo. kasih. Selamat sore. Iya, Selamat sore. selamat